konsep manajemen lahan. Nah ini yang belum. Jadi manajemen lahan ini bagaimana sebenarnya sudah masuk dalam visi Blue itu, sudah masuk, cuma mungkin kita mempertegas alurnya kan. Jadi manajemen lahan itu adalah fungsinya bagaimana mengelola lahan itu yang sedikit menjadi maksimal. Karena rata-rata petani kita ini, untuk kita katakan di mas-mas ini berapa rata-rata lahan? Paling nggak 15 hektar, 15 are kan? Nah 15 are ini dengan konsep manajemen lahan, maka seolah-olah dia bisa menghasilkan 1 hektar. Itu kira-kira manajemennya. Gimana caranya? Bagaimana tadi? Kita konsep ada pendapatan harian, pendapatan mingguan, pendapatan bulanan, bahkan kemudian tahunan. Dan dasarnya lagi sebenarnya di konsep ini, itu banyak yang belum tahu begini Pak Kades. Kalau kita berpikir sekarang itu menabung emas, kira-kira 5 tahun ke depan, dan emas sekarang kan 1 gram nih Pak Kades kira-kira ya, dengan menabung emas, kira-kira kalau kita tabung atau pakai itu 5 tahun ke depan itu berapa kira-kira nilai daripada emas itu Pak Kades? Menurut lo berapa? Kita dari sana memulainya ya. Anggaplah kalau kita mau ambil hasil maksimal, anggaplah 2 kali lipat. 2 kali lipat berarti ya. Sekitar kalau hari ini misalnya harga 1 juta, 5 tahun ke depan harga jualnya 2 juta. 2 juta ya. Tetapi bagi saya itu tetap saya anggap kecil jika dibanding dengan berinvestasi di tanaman. Kenapa? Karena kalau hanya emas, maka kita hanya fokus pada keuntungan saja. Artinya bagaimana nilai investasi yang dulu 1 juta bisa menjadi 2 juta. Tapi ketika kita investasi di tanaman, tidak saja soal peningkatan ekonomi, tetapi bagaimana ekosistem alam ini kita perbaiki. Nah, jadi lebihnya kita di situ. Karena bisa dibayangkan, menurut teori yang saya dengar bahwa per 100 pohon bisa menghasilkan 1 liter air. Kalau kemudian tadi per hari sekian lahan ditebang, maka bisa dibayangkan bagaimana debit air ini akan terus berkurang dan terbukti ya. Sementara pemanfaatnya berbanding terbalik, manusianya semakin banyak dan semakin banyak. Nah, jadi maka sekali lagi kita sangat butuh tenaga ahli pertanian ini terus turun ke masyarakat. Nah, dan saya siap menjadi objeknya. Artinya bagaimana dari pertanian melakukan percobaan misalnya, kami siap sebagai kelinci percobaan. Ya kembali ke tadi, jadi betul sih kata Bro itu bahwa multi effect playernya itu yang kita ingin dari sebuah satu aktivitas, tetapi memiliki fungsi yang banyak, baik itu secara nilai ekonomisnya, nilai sosialnya, nilai lingkungannya ada. Yep. Maka hanya mungkin kita beda bahasa. Ya. Kalau tadi dari pertanian mengatakan ini manajemen lahan. Nah, kami tidak mengenali itu, tetapi selama ini itu kami sudah lakukan, bahwa hanya sejak beda bahasa kami bahasakan dengan ikhtiar optimalisasi pemanfaatan lahan dan pekarangan. Jadi bagaimana di lahan-lahan yang ada, di pekarangan-pekarangan yang ada ini tidak ada hal yang sia-sia. Jadi kami sudah lakukan itu, sekalipun kami belum tahu bagaimana mengolah itu. Satu contoh, kami di mana-mana pertemuan dengan ibu-ibu PKK selalu saya sampaikan bagaimana sampah dapur ini dikelola dari rumah. Ada cangkang telur pisahkan, ada air beras pisahkan. Karena apa? Ini bisa dikelola, bisa jadi pupuk dan. Tetapi bagaimana membuat dia jadi pupuk? Saya belum tahu itu. Tetapi sekalipun saya belum tahu, saya yakinkan itu. Oh, bagaimana cangkang telur disatukan, hasil basuhan beras, kemudian sampah-sampah dari buah-buahan. Inilah sekali lagi makanya kita butuh mentoring dari pertanian.
Misalnya ketika berhasil masyarakat ini kita arahkan untuk memisahkan cangkang telur, lalu bagaimana cangkang telur ini diolah untuk bisa jadi pupuk? Bagaimana air basuhan beras ini dikelola untuk jadi pupuk? Nah, sehingga artinya dari pertanian ini tinggal melanjutkan sampai pada tahapan tata kelolanya. Ya. Jadi itu tadi makanya dari hulu sampai hilirnya kan intinya kan. Katakan dari rumah tangga itu kan menghasilkan limbah organik, limbah. Dari limbah organik ini bisa mensubsidi, katakan seperti itu, kita menghasilkan pupuk. Belum lagi kalau kita berbicara konteks bagaimana memanfaatkan sistem fumigasi di dalam proses organik itu Pak Kades. Ini contoh Bang. Misalkan sekarang ini banyak limbah organik di rumah tangga. Kita tinggal buat alatnya, kemudian kita terjadikan fermentasi di alat itu. Ini dihubungkan dengan alat yang lain dalam sangat sederhana itu alat-alatnya. Itu bisa menciptakan energi, Nah, itu. energi gas. Dan kita sudah tidak akan butuh gas. Nah, ini kan menarik. Nah, dan sangat sederhana itu cara membuatnya. Kita bisa pakai botol, bisa pakai apa namanya itu, derim, jerigen dan sebagainya. Yang penting itu sistem kerjanya aja yang penting. Inilah salah satu contoh misal bagaimana memanfaatkan dari hulu sampai hilirnya itu. Artinya memanfaatkan limbah organik di rumah kita, kemudian kita proses jadi pupuk. Dalam proses menjadi pupuk itu gasnya jangan sampai terbuang sia-sia, kita manfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga lagi. Nah, selesai jadi pupuk kita bawa ke lahan rumah. Tuh bilang tadi itu luar biasa makanya Pak Kades. Kalau ini belum bisa kita diskusikan lebih lanjut, artinya tindak lanjutnya ini tidak hanya teori, tidak hanya sebagai sebuah diskusi yang menguap, tapi coba kita konsepkan. Mari kita Nah, buat. bagaimana membuat dari hulu sampai hilirnya itu, sehingga ini kan secara tidak langsung juga kan belum sudah ada gerakan memang sebenarnya. Katakan lahan sudah ada, komoditasnya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana yang tadi itu kita coba mengurai, artinya coba menyelesaikan step by step sehingga apa yang menjadi visi itu bisa terwujud kembali, ada terwujud dalam jangka waktu dekat ini. Kembali lagi ke tadi contoh. Makanya ketika kita memang ini betul-betul mau diskusikan dengan intens, contoh tadi di lahan kita yang nanti katakan Pelunggu sekarang ini di lahan Pelunggu, kita rubah komoditasnya. Yang tadi misalkan emas yang dia maksud itu akan nyambung. Yang tadi kita tabung emas, kita rubah komoditasnya. Komoditasnya apa? Paling sederhana itu Pak Kades adalah komoditas ayam. Bayangkan Pak Kades, kita dengan modal 1 juta maka kurang lebih lah katakan seperti itu. Semahal-mahal ayam kampung sekarang itu 100.000. Katakan begitu ya. Kita punya 10 indukan ayam kampung, 1 pejantan. Tanpa kita kasih pakan. Artinya di lahan yang kita coba akan 15 hari 20 hari itu kita konsep di sana. Bagaimana ayam kampung ini bisa mandiri dengan lapukan-lapukan daun, kita ciptakan biota, cacing dan sebagainya di sana, terjadi proses simbiosismenya itu. Maka dalam jangka 1 tahun ayam itu minimal akan berubah menjadi 150. Kemudian 150 ini itu yang mati loh. Kita sudah berpikir setengah persen, 50%-nya, 30 sampai 50%. Kemudian 2 tahun kemudian kita akan punya indukan 1000 Pak Kades. 5 tahun kemudian Pak, kita akan memiliki populasi total dari awal sampai 5 tahun 10.000 Pak. 10.000 5 tahun ke depan, 1 ekor ayam itu berapa Pak Kades? Berapa kira-kira? 50. Maka 5 tahun ke depan dari hasil 1 gram atau perubahan komoditas dari 1 gram atau menjadi 10 indukan ayam, maka kita 5 tahun ke depan sudah punya total populasi ayam. Itu kita sudah hitung matinya Pak.
maka kita sudah punya total populasi di 5 tahun ke depan itu 10.000 ekor. Tapi nggak mungkin 50 Pak Kades, katakan kita berbicara 70 dah. Sekarang aja kan udah kita berhitung 60, 5 tahun ke depan 60.000, 70.000 kali 10.000 total. Maka saat itu petani sudah total memiliki nilai aset rata-rata petani itu 200 juta Pak Kades. Dari kita hanya merubah komoditas yang tadi tidak bergerak menjadi barang hidup, tetapi dengan pemeliharaan yang sangat sederhana. Dan itu bisa diwujudkan dan banyak. Nah itu yang kita perlu diskusikan Pak Kades. Mumpung belum juga punya polisi, mumpung kita juga masih segar dan kemudian ini memang menarik kalau kita mau diskusikan lebih serius nih. Jadi sudah matching sebenarnya pemikiran Pelunggu, visi Pelunggu ke depan bagaimana pemberdayaan pada masyarakat, pemanfaatan lingkungan kita, pemanfaatan komoditas itu sudah tinggal Pelunggu rangkai, kemudian tinggal dikolaborasikan dengan berbagai pihak sebenarnya. Dan sebenarnya ketika Pelunggu ini sudah bisa mulai, sebenarnya banyak akses sebenarnya yang bisa kita link-linkkan untuk mencapai perwujudan. Keuntungan Pelunggu ada sekarang ini, Pelunggu sedang memegang kebijakan policy, walaupun mungkin lagi beberapa tahun inilah, 1 tahun 2 tahun, tapi masih banyak kesempatan untuk Pelunggu. Pasca purna tugas itu justru Pelunggu telah menempatkan dasarnya, kemudian itu bisa dilanjutkan tanpa kita harus jadi kader. Saya justru berpikir begini. Tanpa kita mengaitkan dengan posisi yang kita miliki hari ini. Tetapi selama individu-individu ini bisa berpartisipasi, justru ketika kita masih menggantungkan diri pada penentu kebijakan, justru bisa terhambat. Kenapa? Karena dalam membuat kebijakan tidak ansih atas kepala desa itu sendiri. Kadang-kadang ini ya kita tidak satu kepikiran. Di sana kendalanya. Ya, saya lebih cenderung untuk berpikir atas itu. Karena untuk hal yang sederhana tadi sangat mungkin untuk bisa kita mulai dari 10 ekor, saya sudah punya 10 ekor. Kita mulai dari lahan, kita sudah punya lahan. Nah, lalu apa yang akan membuat kira-kira kita tidak bisa praktekkan? Lahan kita punya, indukan kita tidak punya. Kalau 10 ekor, nah sehingga tinggal ilmunya saja yang. Maka ini perlu kita memang menseriusi Pak Kades. Dari obrolan yang santai ini sebenarnya bisa kita menseriusi, dan sesuatu itu tidak mesti harus melangkah dari hal yang besar, tetapi dari apa yang ada, potensi kita, semangat ada, ide ada, nah tinggal bagaimana kita. Dan itu memang yang saya harapkan, sehingga saya akan sering WA, mari mentoring saya, ya, siap. Mari kerahkan tenaga itu, karena kita butuh ilmunya ini. Jadi nanti kita bisa kan begini Pak Kades, kita bisa kemudian jadwalkan khusus untuk Pelunggu minimal lah 1 kali satu pekan untuk desa mas-mas ini kita silaturahim, terus setelah Pelunggu nanti akan merembet ke yang lain kan begitu kondisi ya. Pelunggu belum lihat tanaman durian di Glogor. Glogor yang mana? Glogor ini itu rata-rata sudah berbuah dan belum 3 tahun. Glogor mana ya? Glogor oh yang di sini tinggi, Mas Ma. Siapa yang punya? Ada Sahman, di situ ada Bahar, dan dia sudah sistem tumpang sari. Nah tinggal bagaimana dari pertanian mengeksplor itu untuk bisa diduplikasi oleh kadang yang kita sebagai ya personal sebagai manusia itu cenderung tidak bersyukur, zolim diri
kemudian itu tidak bersyukur kepada Allah. Kembali yang bodang kena meniti. Bayangkan saja kepada sendiri. Kita sudah punya lahan rata-rata lah tadi 25 are. Di sisi lain banyak saudara-saudara kita itu tidak memiliki lahan sama sekali. Enggak memiliki. Di sisi lain kita yang pingin lahan ini kok ngeluh terus gitu loh. Ngeluh terus, nggak ada uang, nggak ada apa gitu. Padahal dengan potensi 20 are, 30 are itu Marak Basan baru dengan memanage lahan, dengan mencoba untuk bisa menghasilkan penghasilan 1 harian, mingguan dan sebagainya itu luar biasa sebenarnya. Tinggal memantik saja nih Pak. Coba kita mulai dari bagaimana planning Pelunggu lah. Kita mulai dari Pelunggu, kita coba konsep bersama PPL kita. Nah, kita duduk bersama coba kita panggil 1-2 orang ya kira-kira bisa karena anak milenial ini kan yang dekat dengan Pelunggu, artinya yang punya spesi dengan Pelunggu. Ini memang penting kita dimulai. Mungkin warganya sudah jor-joran kan dia. Apalagi mas-mas ini kan sudah punya brand jadi desa wisata. Hanya saja kita butuh contoh ini. Nah contoh ini yang belum. Jadi kita yang terus mendorong belum punya contoh itu. Nah, katakan seperti di Glogor kita yang dorong. Kita sendiri enggak? Nah, kita yang provokasi. Kan sudah gak tahu sudah berbuah. Nah, rupanya kita kekurangan ilmunya. Arif, mereka beli bibit itu 125. Saya enggak ada bibit yang saya beli 125. Di atas 300 kan? 300. Tapi justru mereka lebih duluan berhasil. Nah, tentu ini karena tata kelolanya lebih baik. Sehingga bagaimana saya sampaikan di awal kita butuh mentoring. Insyaallah. Intinya mau bergerak aja nih Pak. Jadi potensi lahan apa yang menjadi anak itu sudah. Ya, tinggal ilmunya. Nah, dan ilmunya ada di Pelunggu. Ya sama-sama lah kita coba mengeksplor pengalaman dan sebagainya itu. Insyaallah. Bagus nih. Gila, udah lihat tuh. Siap. Ya, ini diskusi kami dari tadi bahwa apa yang beliau konsepkan itu luar biasa. Bagaimana selama ini masyarakat kita berpangku kepada penghasilan di lahan, misalkan di lahan yang agak marginal itu mereka tanam kayu kemudian dijual 10 tahun ke depan, setelah itu kemudian selesai itu, dan itu sangat berpengaruh. Dan belum lagi berbicara konsep lingkungan, dia itu kemudian memikirkan bagaimana petani atau masyarakat itu merubah dari penghasilan kayu menjadi penghasilan buah. Itulah kira-kira diskusi kita hari ini sebagai ini. Mudah-mudahan apa yang kami diskusikan itu bisa kita tindak lanjuti dengan rencana-rencana beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita upload nanti diskusi.